semuanya, perkenalkan aku Zara Nurhaliza, mahasiswa semester 7 jurusan psikologi. Teman-teman pernah gak sih ngerasain pas kita lagi mau niatnya untuk ngingetin orang, terus mau ngajak mereka ke arah yang lebih baik, tapi respon mereka tuh malah gak suka, malah dingin, terus juga malah jadi ngejauhin kita, padahal kan niat awal kita baik untuk kebaikan orang ini juga, dan yang kita sampaikan pun juga benar. Nah, dari kejadian gak enak tadi kita bisa belajar satu hal, kalau dakwah itu bukan cuma tentang isi yang disampaikan, tapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Teman-teman, Islam itu adalah agama dakwah, tapi dakwah itu gak selalu harus keras, dan juga gak selalu harus menggunakan bahasa-bahasa yang berat. Tapi dakwah itu sifatnya bijak dan menyesuaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarnya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Ayat ini memang terdengarnya sederhana teman-teman, tapi pesannya itu kuat banget. Kalau dakwah yang disampaikan dengan keras dan kasar, orang bukannya malah mendekat, malah menjauh. Tapi dakwah yang disampaikan dengan lembut, dengan bijak, dan juga dengan kata-kata yang sesuai, orang akan secara sadar dan secara ikhlas akan datang kepada dakwah itu sendiri. Hal tersebut juga sejalan dengan ilmu psikologi. Dalam dunia psikologi, manusia dipahami sebagai makhluk yang unik. Mereka memiliki pengalaman hidup yang berbeda, kondisi emosi yang berbeda-beda, dan juga pemikiran yang berbeda-beda. Ada yang siap untuk dinasehati, ada yang masih berproses, ada yang bahkan tidak butuh nasihat, ada yang kelihatannya baik-baik saja, tapi ada juga yang kelihatannya lelah secara mental. Lalu cara dakwah kita nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi pendengarnya, pesan yang sebenarnya baik di dalam isi dakwah tersebut gak akan bisa nyampe kepada pendengarnya dengan baik. Rasulullah SAW dalam berdakwah selalu memperhatikan kondisi dari orang yang beliau ajak bicara sebelumnya. Beliau tidak menuntut seseorang harus langsung berubah setelah mendapatkan dakwah, tetapi beliau melakukannya dengan bertahap dan melibatkan empati serta kelembutan dalam dakwahnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi dakwah, ini disebut sebagai pendekatan persuasif, yaitu pendekatan yang tidak memaksa. Pendekatan persuasif ini mengajak dengan cara membuat seseorang merasa dipahami, bukan merasa dihakimi. Secara psikologis pun, jika seseorang mengalami dihakimi atau disalahkan, otaknya akan langsung defensif, sehingga pesan yang disampaikan oleh si pendakwah ini tidak akan masuk ke dalam otaknya. Sebaliknya, jika seseorang merasa dihargai dan dipahami, mereka akan secara lebih terbuka dan bisa dengan ikhlas menerima pesan dakwah tersebut. Makanya dakwah yang bijak itu teman-teman bukan mengurangi kebenaran atau faktanya dari isi dakwah tersebut, tetapi menyampaikan kebenaran atau faktanya dengan cara yang lebih tepat dan menyesuaikan kondisi si pendengarnya. Dalam psikologi komunikasi sendiri ada namanya konsep empati. Empati ini kemampuan seseorang untuk mencoba memahami dari sudut pandang orang lain. Jadi gak semata-mata mereka langsung berkata kamu salah Kak, tapi harus mulai dari sini. Jadi gak langsung semata-mata mereka berkata hal-hal yang menghakimi si pendengar, tetapi mereka berusaha untuk mengerti dan mencoba memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh si pendengar. Di dalam psikologi sendiri juga menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi secara bertahap. Orang butuh waktu untuk sadar, belajar, mencoba, jatuh, lalu bangkit lagi dan belajar lagi. Dakwah yang bijak pun paham bahwa tugas kita bukan membuat orang lain langsung sempurna saat menerima dakwah, tetapi kita menemani mereka untuk berproses secara perlahan agar menjadi lebih baik. Rasulullah SAW juga bersabda, kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah. Hadis riwayat Muslim.
kelembutan itu bukanlah kelemahan, tapi justru kelembutan adalah kekuatan dalam dakwah. Dengan sikap lembut, orang akan merasa aman, dan jika seseorang sudah merasa aman, nasihat yang didengar akan jauh lebih bisa diterima olehnya. Di era media sosial sekarang, dakwah bisa sangat cepat menyebar dan dapat dengan mudah kita akses. Tapi kalau kita tidak hati-hati, dakwah bisa juga melukai perasaan seseorang. Maka dari itu, dakwah yang bijak dan menyesuaikan menjadi sangat penting untuk bisa kita terapkan. Nah, maka dari itu teman-teman, sebelum kita mulai berdakwah, mungkin kita bisa bertanya dulu kepada diri kita sendiri, apakah kata-kata yang kita buat atau kita sampaikan akan membawa seseorang untuk mendekat ke ajaran agama Islam atau malah makin menjauh? Lalu apakah dakwah kita dapat menguatkan atau justru membuat orang merasa paling bersalah dalam hidupnya? Dakwah juga bukan tentang siapa yang berbicara paling keras dan paling benar, tetapi dakwah adalah tentang siapa yang paling bisa membuat pesan tersebut bisa sampai ke hati si pendengarnya. Menyesuaikan dalam dakwah juga bukan berarti takut menyampaikan kebenaran, tetapi itu pertanda bahwa kita sadar bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda dan titik awal yang berbeda untuk memahami sesuatu hal. Jika kita mencerminkan dari sifat dan perilaku Rasulullah yang bisa berdakwah dengan empati dan penuh kebenaran, semoga kita ke depannya juga bisa meneladani dan menerapkan perilaku tersebut di dalam dakwah-dakwah kita. Kita menjadi generasi yang berdakwah dengan cara yang lebih bijak, dapat menyesuaikan, lebih santai, tapi tetap bermakna isinya. Dakwah yang gak bikin orang takut atau merasa dihakimi dan merasa paling bersalah dalam hidupnya, tetapi bikin orang merasa ditemani oleh isi dakwah kita. Karena dakwah yang bijak adalah dakwah yang dapat menyesuaikan, dan dakwah yang dapat menyesuaikan adalah dakwah yang benar-benar sampai ke hati si pendengarnya. Maka dari itu teman-teman, hendaklah sebelum berdakwah kita memperhatikan dan menganalisa kondisi dari si pendengar kita dan menyesuaikan isi dakwah kita agar dapat bisa diterima dengan baik oleh si pendengar. Sekian dari aku, terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.